lagi mungkin ya, Aunty Dewi. Masih ada sisa 3 pertanyaan sebelum guest star kita muncul. Oke, Aunty, bagaimana sih sekolah inklusi menyiapkan lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk seluruh siswanya? Oke. Nah, ini kayaknya relate dengan kejadian akhir-akhir ini gitu ya. Kerasa banget kalau netizen di luar sana makin banyak yang mempertanyakan tentang CCTV gitu ya. Beberapa calon orang tua siswa yang bertanya ke Premsmat juga rata-rata menanyakan apakah bisa diakses CCTV gitu kan. CCTV itu mungkin memang alat sekarang ini gitu ya, dijadikan alat sebagai jaminan bahwa orang tua bisa melihat dengan detail gitu ya kejadian di sekolah gitu. Tapi Premsmat tidak mengizinkan akses CCTV. Walaupun Premsmat dari dulu sejak 8 tahun yang lalu ya dia sebelum CCTV itu booming seperti sekarang, kita sudah menerapkan CCTV gitu. Tapi bukan untuk diakses orang tua, itu lebih kepada direkord gitu ya, recording ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, kita bisa membawa bukti gitu ya, misalnya tiba-tiba anaknya jatuh pulang ke rumah lebam misalnya gitu ya, biru-biru gitu, terus anaknya bilang ngakunya, oh ini jatuh di sekolah karena didorong si A, si B misalnya gitu. Orang tuanya ngadu ke Premsmat, nanti Premsmat akan ngeliatin tuh CCTV-nya. Yang sering kali terbukti adalah bukan kita tidak boleh mempercayai omongan anak ya, Anti ya, tapi yang sering kali terbukti adalah apa yang diceritakan itu tidak sama seperti apa yang kita lihat di CCTV pada akhirnya gitu ya. Tidak ada tuh anak yang ngedorong misalnya gitu, tiba-tiba anaknya memang jatuh sendiri. Tapi kenapa ya Anti anaknya kok ngaku ke saya begitu, anak saya kan bukan pembohong misalnya gitu. Biasanya begitu ya Anti ya. Nah mungkin anak ibu memang bukan pembohong gitu ya. Anak kita memang tidak ada yang berbakat pembohong gitu, gak ada ya. Cuman mungkin kosakata dia untuk menjelaskan masih belum banyak gitu ya. Jadi dia memilih kosakata yang singkat, oh ya udah sebut aja si A, si B, si C gitu. Itu yang pertama. Jadi kosakatanya belum banyak untuk bisa menjelaskan. Yang kedua mungkin sudah ada rasa takut duluan untuk disalahkan. Jadi daripada dia mengakui kesalahannya, dia melempar ke orang gitu kan. Nah, CCTV itu jadi pelindung ke arah situ gitu ya, untuk menyiapkan jawaban-jawaban ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan sebagai alat yang bisa diakses supaya bisa kontrol anaknya 10 jam selama di sekolah gitu ya. Jadi di Premsmat memang disiapkan fasilitas CCTV untuk merekodkan semua aktivitas yang ada di sekolah gitu ya, sebagai jaminan keamanan di Premsmat. Kemudian fasilitas yang ada di Premsmat juga semuanya ramah anak gitu ya. Dari mulai mejanya misalnya gitu ya, peralatan-peralatannya gitu ya, mainan-mainannya, bahkan beberapa mainan yang ada di Premsmat, sebagian besar mainan yang ada di Premsmat itu langsung diimpor dari Malaysia karena sumber-sumber pelatihan Premsmat kan di Malaysia kan gitu. Jadi ada banyak yang langsung dibawa dari sini gitu ya. Terus satu lagi mungkin yang paling penting dalam menjamin keamanan adalah yang tadi Antigian sebutkan, bahwa di kita tidak pernah ada kasus bullying. Kenapa? Karena kita small school community gitu ya. Kita saling memperhatikan, saling tahu gitu. Jangankan antara anti ke anaknya, antara anak dengan anak aja saling tahu gitu. Antigian kan sering tuh dicurhatin sama murid-muridnya ya. Anti kenapa sih si itu begini gitu kan, kenapa sih dia tiba-tiba nangis padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang itu ya Anti ya, saking deketnya mereka gitu. Kadang-kadang ada anak yang nggak masuk sekolah aja yang sudah riweuh nanya tuh bukan antinya tapi teman-temannya gitu. Nah Anti kayaknya ada yang nanya tuh di ini. Boleh, nanti kayaknya sesi tanyanya di akhir aja, nggak apa-apa ya Aunty Dewi ya. Jadi nanti di akhir kita sambil berjalan, boleh yang masih mau tanya, Aunty udah baca kok tadi beberapa. Boleh. Oke, berarti betul yang tadi gitu ya, bahwa kalau mungkin untuk mengontrol atau mungkin tapi kan aku ingin tahu kegiatan anak aku dari CCTV. Tenang, di Premsmat kita punya aplikasi khusus nih, di mana mama papanya dapat laporan in real time setiap hari anaknya ngapain. Jam 9 di kantor tiba-tiba inget anak,
lagi apa ya dia, boleh dibuka gitu ya untuk aplikasinya. Seperti itu. Jadi boleh yang mau kepo-kepo tentang Prime Smart, sekolah inklusi yang tadi sudah dijelaskan oleh Aunty Dewi, boleh dibuka Instagramnya, boleh ditanya-tanya tentang penerimaan siswa barunya juga. Oke? Bagi Aunty Dewi ya, bagaimana sih Aunty Dewi cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sekolah inklusi di mata masyarakat umum? Oke. Yang pertama bahwa inklusi itu adalah satu kebutuhan gitu ya. Maksudnya seperti yang tadi kita bicarakan di awal, bahwa anak-anak kita perlu tahu keadaan sekelilingnya di dunianya gitu ya, yang real, bahwa tidak ada satu dunia pun yang sempurna gitu ya. Pasti berbeda kalau kata Antigian. Setiap orang, setiap anak itu berbeda. Dan salah satunya adalah di sekolah inklusi. Di sekolah inklusi mereka bisa melihat segala jenis perbedaan yang sudah pasti akan mereka temui di kehidupan nyatanya nanti. Gitu ya. Jadi mungkin yang pertama kali saya ingin ajak adalah ketika kita mendaftarkan anak-anak kita, jangan ragu untuk memperkenalkan mereka tentang the real world gitu ya, dunia yang sebenarnya yang harus mereka tahu, bahwa ada anak yang ini, ada anak yang itu gitu ya. Yang harus kita ajarkan adalah bagaimana kita tetap bersikap dengan baik terhadap anak yang berbeda dengan kita gitu ya, terhadap teman yang berbeda dengan kita gitu ya. Penerimaan ini sangat penting, bukan hanya untuk si anak yang ABK-nya, tapi juga untuk anak kitanya gitu ya. Bagaimana mereka jadi lebih aware gitu ya terhadap perbedaan, jadi lebih menghargai terhadap cara pikir yang berbeda gitu ya. Karena akhirnya nanti melahirkan kolaborasi gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak dipikirkan oleh kita sebagai, ya katakanlah kita mengaku orang normal gitu ya. Sedangkan hal itu dipikirkan oleh teman kita yang lain yang misalnya ADHD gitu. Anak ADHD itu sangat super kreatif ya Anti. Murid-murid kita yang di Prime Smart yang ADHD, dia sangat kreatif, selalu berpikir out of the box gitu ya. Dan itu tidak dimiliki oleh kita gitu. Bagaimana caranya mereka saling melengkapi satu sama lain dan membentuk satu kolaborasi yang sehat gitu. Betul. Nah, karena itu Prime Smart punya tim yang solid. Balik lagi ke yang tadi. Oke, pertanyaan terakhir mungkin kalau dari Aunty Gian sebelum nanti kita menampilkan guest star dan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana sih Aunty Dewi sekolah inklusi menangani bullying atau diskriminasi? Kebetulan tadi juga ada yang nanya itu ya mengenai bullying. Bagaimana nih Aunty Dewi? Yang pertama di Prime Smart tidak pernah ada terjadi bullying. Kenapa? Karena dari awal mereka memang sudah dikenalkan bahwa mereka punya teman-teman yang berbeda, gitu ya. Bagaimana? Ada juga pertanyaan tadi gimana cara mengenalkannya? Ya, bagaimana cara mengenalnya? Oke, Antigian selalu ada circle time setiap hari ya Antigian ya. Betul. Setiap hari itu ada circle time, di mana circle time itu kelihatannya mungkin remeh-temeh ya, cuman ngobrol-ngobrol tentang kabar gitu. Tapi justru di ngobrol santai itulah Antigian memasukkan, atau bukan Antigian aja ya, semua Antian di Prime Smart itu memasukkan unsur-unsur moral, unsur-unsur pendidikan moral yang ingin kita sampaikan gitu ya kepada anak-anak tentang perbedaan, ya kan, tentang penerimaan misalnya gitu ya. Semuanya itu dikenalkan di awal gitu, tapi bukan untuk memberikan judgement gitu ya. Kita lebih memberikan edukasi justru gitu, bahwa nggak ada bedanya tuh kita dengan anak yang ADHD gitu ya. Tidak ada bedanya tuh antara autis dengan anak disleksia misalnya gitu. Kita menjelaskan lebih ke arah situ gitu ya. Anak-anak kita sudah diedukasi dari dini bahwa perbedaan itu ada ya, tapi bukan untuk membeda-bedakan gitu. Saya berbeda cara pikirnya, tapi bukan untuk menentukan siapa yang baik, siapa yang buruk gitu ya, siapa yang bagus, siapa yang jelek gitu. Itu kenapa di Prime Smart tidak pernah ada ranking ya Anti ya, dari sejak TK sampai kelas 6 SD juga tidak ada perankingan gitu, karena mereka berprestasi dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Jadi dengan cara itu dengan kedekatan yang seperti itulah kenapa di Prime Smart tidak ada bullying gitu ya. Bisa dihindarkan bullyingnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi yang benar kepada anak gitu. Bahkan misalnya ketika anak itu diajak
senyaman mungkin untuk selalu terbuka tentang perasaannya. Misalnya seringkali kita dapat WhatsApp ya antigen ya, ada anti si ini kenapa ya dia lagi marah-marah terus, aku kesinggung dengan kata-katanya, namanya anak-anak SD ya anti ya. Aku kesinggung dengan kata-katanya. Besoknya itu langsung dipanggil tuh antigen, bukan dipanggil, dideketin sama antigen, dipertemukan gitu ya sama antinya gitu. Duduk bareng, kemudian dijelaskan, diluruskan kan gitu ya. Itu yang terjadi di Pride. Itu kenapa di Pride jauh dari kata bullying gitu ya. Betul banget Aunty. Dan mungkin nambahin kalau sekarang bener yang tadi kata Aunty Dewi bilang, circle time biasanya kita membahas moral. Sekarang akhir-akhir ini kita sedang membahas perasaan, apapun perasaan itu, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan gak suka gitu ya. Termasuk misal kita beberapa kali kayak membahas perasaan, ada perasaan tidak suka kepada teman, wajar gitu ya, karena kita kan berbeda setiap hari bertemu. Tapi bagaimana cara kita mengolah perasaan itu agar menjadi output yang tetap baik, tidak menyinggung temannya gitu ya. Hal-hal seperti itu juga mungkin yang kita pelajari. Jadi kalau di Prime Smart sih tidak hanya pembelajaran kognitif yang pastinya kita berikan gitu ya, pembelajaran moral, pembelajaran akhlak, itu juga yang pastinya jadi concern utama bagi kita gitu. Nah,